daya anak punya pegawai cuma segitu, kemampuannya hanya bisa di kantor untuk mengedit dan sebagainya. Baik, terima kasih. Eh, jadi berkaitan dengan blank spot yang ada di Kabupaten Agam, kita dalam beberapa waktu yang lalu ini sudah melakukan eh, tinjau lapangan sekaligus mendata ke seluruh kabupaten, seluruh Agam. Artinya sampai dari nagari, kecamatan, ini sudah kita coba untuk mendata dan mendapatkan data prasarana umum yang terkoneksi dengan internet. Dan juga kita sudah mendapatkan data bahwasan untuk 16 kecamatan dan 82 nagari itu ada beberapa nagari yang sampai saat sekarang memang tidak tersentuh dengan layanan internet. Ada di sini 4, ya, ada 4 kecamatan yang belum tersentuh, tapi tidak seluruhnya. Tapi ada beberapa nagari di kecamatan tersebut yang tidak tersentuh dengan internet. Artinya ada betul-betul blank spot di daerah tersebut. Jadi yang pertama ini di Kecamatan Tanjung Mutiara. Nah, jadi Kecamatan Tanjung Mutiara itu ada 3 titik yang tidak ada sinyal baik itu GSM maupun internetnya. Nah, jadi itu ada di Bukit Malintang namanya, di Nagari Tiku Utara. Kemudian di Subang-Subang dan Labuhan di Nagari Tiku Limojorong. Nah, ini tidak ada, memang tidak ada internetnya. Kemudian di ibu kota kita sendiri ada 2 spot atau 2 titik yang belum ada internetnya, kemudian juga GSM-nya, yaitu di Kecamatan Bubasung ada 2 titik. Itu di daerah Kubu Anau di Nagari Mangopo. Kemudian juga di Parit Panjang di Nagari Lubuk Basuang. Nah, ini tidak ada internetnya. Kemudian ada di 2 kecamatan lagi yang lain. Yang pertama itu yang ketiga yaitu di Palimbayan. Itu ada 2 titik yaitu di Silungkang di Nagari Tigu Koto Silungkang. Kemudian di Palupu ini yang paling banyak titiknya yang blank spot yaitu di 6 titik. Jadi ada di Nagari Paselawe yaitu di daerah Lurah Dalam, kemudian di Pagadih Mudia itu di Nagari Pagadih, kemudian di Banio Bariri Batang Gadang itu di Nagari Pagadih juga. Nah, jadi keseluruhan yang sudah kita survei dan sudah kita data ini di Kabupaten Agam itu ada 4 kecamatan yang masih ada yang blank spot, sama sekali tidak ada internet, dan di itu ada sebanyak 13 titik. Nah, ini baru kira-kira 2 minggu yang lalu baru selesai pendataannya, dan ini hasil dari pendataannya ada 13 titik. Yang intinya ini merupakan gambaran bagi kita di Kabupaten Agam bahwasan 13 titik ini perlu kita tangani. Baik itu untuk persiapan untuk pendidikan, kemudian juga kita akan melaksanakan pemilu, tentu itu sangat penting dan perlu. Nah, mudah-mudahan dari Koninfo sendiri ada beberapa langkah yang diambil untuk ya menutupi ataupun mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, di tahun 2000 dari sesuai dengan kewenangan Koninfo di 2022 ini kita baru selesai memperbaiki menara yang ada di Sungai Jariang yang tepatnya di BLK. Ini tujuannya untuk menghubungkan internet yang ada di Muara Putih. Nah, karena di situ Muara Putih juga kurang berkaitan dengan internet yang untuk mengakses baik itu aplikasi dan sebagainya. Karena di situ kita punya fasilitas umum, di situ ada puskesmas yang harus kita alirkan internet. Nah, jadi ini untuk itu kita sudah memperbaiki tower ataupun menara yang ada di situ dan akan kita alirkan melalui kita punya NOC di kantor bupati. Ini akan kita tembakkan ke Muara Putih melalui Sungai Jariang.
jadi ini salah satu tindakan kita untuk mengurangi blank spot yang ada di Agam. Kemudian yang kedua, juga kita sudah berlangganan dengan provider yang kita menyewa Metronetnya, artinya kita menyewa prasarana atau fasilitas pihak ketiga untuk mengalirkan ataupun memberikan internet yang ada di kecamatan. Tahun ini di akhir tahun ini kita sudah menghubungkan Kecamatan Canduang yang terletak di Lasi, itu sudah kita support internetnya melalui Koninfo. Dan kedepannya ini bisa nanti akan kita sebarkan ke negari-negari. Namun prasarananya belum cukup, mudah-mudahan di 2003 kita bisa untuk membangun menara-menara yang ada di Nagari. Sehingga Nagari di Kecamatan Canduang bisa menikmati internet yang berkualitas nanti. Nah, kemudian upaya-upaya lain tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasan kita sudah mendata sekarang. Ada 13 titik. Nah, ini yang kita langkah berikutnya dari Koninfo, ini kita mencoba untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang tentunya perusahaan-perusahaan yang menyediakan berkaitan dengan telekomunikasi. Ini kita menawarkan bahwasan apakah 13 titik ini mampu oleh pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan kita. Kita sudah tawarkan untuk ini bisa dialirkan ataupun dengan Telkom, kemudian ada juga Icon Plus dan sebagainya. Ini sudah kita tawarkan untuk mengisi yang blank spot yang kami sebutkan tadi di 13 titik. Dan ini juga mendapat respon yang baik. Mudah-mudahan 2023 ini bisa kita bangun itu dengan pihak ketiga, dengan kerjasama Koninfo dengan pihak ketiga. Kemudian langkah yang lain kita juga sudah mengusulkan karena kewenangan berkaitan dengan membangun menara telekomunikasi ini adalah kewenangan di pusat. Kita sudah mengusulkan melalui aplikasi Bakti namanya kepada pemerintah pusat. Yang intinya kita sudah menyiapkan data, sudah kita usulkan kepada pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang akan memutuskan. Tapi mudah-mudahan proposalnya sudah kita masukkan, ini bisa terrealisasi nanti di tahun 2023. Nah, mungkin itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Koninfo Agam untuk mengurangi blank spot yang ada di Kabupaten Agam. Kemudian juga kita juga sudah mensupport beberapa OPD, kemudian kecamatan yang intinya di tahun 2023 kecamatan khususnya di kantor camat ini sudah tidak ada blank spot lagi. Nah, jadi tahun 2023 kita rencanakan ada 6 kantor camat yang kedepannya tidak blank spot dan kita support bandwidth-nya dari Koninfo menggunakan jaringan pihak ketiga dalam bentuk Metronet nantinya. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan Dinas Koninfo bagaimana ke depan baik itu untuk mensukseskan karena memang pemilihan umum sekarang perlu dengan banyaknya digital ya, informasi, kemudian cara penyampaian laporan secara digital. Nah, ini kita upayakan di 2023 ini di kecamatan, mudah-mudahan seluruhnya tidak blank spot, dan 13 titik ini kita upayakan juga ini bisa kita hilangkan blank spot di 13 titik di Kabupaten Agam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan blank spot, dan ini bukan hanya keinginan dari pemerintah, bukan hanya keinginan dari masyarakat, tapi juga ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana menghapus yang 13 titik ini menjadi mempunyai sinyal telekomunikasi maupun internet. Demikian, terima kasih.
Pada pemilu kemarin, salah satu kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Agam adalah berkaitan dengan penggunaan sarana teknologi informasi, di mana ada beberapa tempat yang kita terkendala berkaitan dengan akses internet terutama, sehingga kadang-kadang memang pengiriman laporan dan hal lainnya menjadi kendala oleh Panwaslu Kecamatan dan juga oleh Panwaslu Kelurahan Desa. Nah, pada saat ini seluruh Panwaslu Kecamatan kita sudah memiliki kantor, dan memang pilihan kantor atau lokasi ini adalah dengan daerah-daerah yang cukup sinyal internetnya atau jaringannya sehingga memudahkan pelaksanaan tugas mereka ke depan. Nah, sementara untuk Panwaslu Kelurahan Desa karena ini belum terbentuk dan nantinya akan ada satu di tingkat nagari, memang pada dasarnya mereka akan tidak memiliki kantor tetap, tapi nantinya mereka bisa memanfaatkan juga akses internet yang mudah-mudahan dimiliki oleh pemerintah nagari misalnya, atau daerah terdekat yang bisa mereka akses.